Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hadirin al-jumuah yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan kepada semua ahli Jumat dengan wasiatut taqwa. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jumuah yang dimuliakan Allah, pentingnya mewasiatkan ketakwaan kepada semua umat Islam semakin dirasa oleh kita karena kondisi kita beragama dihadapkan kepada berbagai hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, ujian dan cobaan. Kita bersyukur sampai hari ini kita termasuk orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah sehingga kita mengakui diri sebagai seorang mukmin. Kita adalah muslim dan kita yakin akan keimanan dan keislaman kita. Kita bersyukur tentang hal itu. Karena di dunia ini tidak semua orang diberi hidayah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan kita alhamdulillah termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Dengan demikian kita sekarang sudah memegang kunci untuk bisa membuka pintu surga kelak di akhirat. Iman itulah, Islam itulah yang sekaligus berfungsi sebagai kunci untuk kelak dapat membuka pintu surga di akhirat. Tanpa memiliki kunci itu, yakni orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beragama Islam, orang non-muslim, orang kafir, jelas mereka tidak memiliki kunci untuk membuka pintu surga. Sehingga kelak di akhirat apabila mereka mati dalam keadaan non-muslim, maka mereka berada di neraka kholidina fiha abada, selamanya langgeng dan abadi. Namun demikian, ketika kita telah memiliki kunci untuk membuka pintu surga, kita dihadapkan kepada ujian, kepada cobaan, kepada gangguan menjadi seorang muslim. Karena sejak kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan mengucapkan kalimat bahwa saya beriman kepada Allah, tetapi kemudian kalian dibiarkan tidak diuji oleh kami, kata Allah? Tentu ketika seseorang
menyatakan diri menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, maka kita tidak akan dibiarkan dalam keimanan dan keislamannya kecuali Allah akan mengujinya dengan berbagai ujian dan cobaan. Itulah yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Dan ternyata ujian dan cobaan yang dihadapi oleh umat Islam sampai sekarang dan masa-masa yang akan datang ternyata semakin masif, semakin berat kita menghadapi semua ujian itu. Baik ujian yang bersifat personal kepada diri kita masing-masing, atau ujian yang bersifat kolektif terhadap masyarakat yang memang beragama Islam, ataupun ujian internal yang datang dari dalam diri kita sendiri, ataupun ujian eksternal yang datang dari luar. Setiap saat, setiap waktu itu akan menerpa diri kita, akan datang kepada kita, akan ada di hadapan kita, akan ada di kanan kiri kita, akan ada di atas dan di belakang kita. Itulah yang kita hadapi dalam hari-hari kehidupan. Tetapi semua itu bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, tentu harus disadari bahwa itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita berhasil menghadapi semua ujian itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita menjadi seorang muttaqin sejati, dan kelak di akhirat insyaallah akan memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ujian yang bersifat personal dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada keinginan duniawi, keinginan apapun yang kadang-kadang keinginan itu kemudian mengganggu keimanan kita. Asalnya kita memiliki keinginan yang kuat, iman yang kuat, tetapi keinginan kepada hal duniawi semakin kuat, maka kadang-kadang iman kita tergoyahkan, keislaman kita tergoyahkan. Disitulah kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ujian yang bersifat eksternal, dari luar, baik bersifat umum atau pada hal-hal yang lain. Salah satu contoh yang bersifat mendunia dan ujian itu bersifat eksternal. Sekarang di televisi sedang dibahas rencana akan datangnya grup musik Coldplay, dan ternyata personilnya adalah orang-orang yang LGBT. Dan rencananya Coldplay itu akan mengadakan konser di Indonesia, di Jakarta. Ketika ada rencana seperti itu dari pihak-pihak yang tidak setuju, mereka kemudian menolak, bahkan tidak ingin Coldplay itu kemudian melaksanakan kegiatan tur musiknya di Indonesia, karena khawatir mereka akan membawa pesan-pesan LGBT yang setiap kali mereka tampil dimanapun selalu membawa pesan-pesan itu, bahkan mengkampanyekan LGBT. Dan jelas-jelas LGBT adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Pelakunya memang tidak boleh didiskriminasi, tetapi sebaiknya diraih sedemikian rupa agar menghindari menjauhi LGBT. Sebab jika mau orang yang terkena LGBT itu bisa kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, kadang-kadang mereka dengan sengaja untuk mengkampanyekannya, menyebarluaskannya, yang tujuannya tidak lain agar umat Islam banyak yang terganggu dan terpengaruh dengan pengaruh LGBT tersebut. Tapi dalam dunia sekarang ini, betapapun kuatnya penolakan dari sebuah masyarakat terhadap kejadian seperti itu, kadang-kadang kita tidak bisa karena alasan hak asasi manusia, karena alasan apapun,
alaskan diskriminatif dan lain sebagainya, maka kehadiran kaum LGBT dalam bentuk konser musik bisa saja tidak bisa ditolak oleh masyarakat umat Islam. Dan ketika tidak bisa ditolak, khawatir mereka mengkampanyekan LGBT di kalangan umat Islam dan khawatir umat Islam akan terpengaruh dengan hal itu. Tetapi sesungguhnya terpengaruh atau tidak, tergoda atau tidak, terganggu atau tidak, tergantung kepada keimanan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu, ketika seorang mukmin dihadapkan kepada ujian, seorang muslim dihadapkan kepada cobaan, kepada gangguan apapun, kita harus meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kebahagiaan yang kita hadapi semua akan berakhir seiring dengan berakhirnya kematian kita. Kesenangan yang akan kita hadapi semua akan berakhir seiring dengan berakhirnya kehidupan kita dengan kematian. Penderitaan sebagai ujian yang kita hadapi itu pun akan berakhir seiring dengan berakhirnya kehidupan kita dengan kematian. Karena itu, seberapa indah kehidupan ini dengan berbagai kesenangan dan kebahagiaan, semua akan terbatasi oleh umur kita, oleh kematian kita. Dan ternyata umur kita rata-rata umat Nabi Muhammad tidak ada yang panjang umurnya. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Siapapun yang menguasai dunia ini dengan kebahagiaan hanya akan berakhir pada saat dia mati. Siapapun yang hidupnya di dunia ini terus-terusan menderita, itu pun akan berakhir dengan kematian. Karena kehidupan yang hakiki adalah di akhirat kelak. Dan ketika orang-orang kafir di akhirat, mereka menjadi ahli neraka, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal nanti di akhirat di dalam neraka. Tetapi umat Islam yang memiliki kunci untuk membuka pintu surga, suatu saat jikapun kita akan dimasukkan ke neraka karena dosa-dosa kita yang tidak terampuni, tapi Allah akan membalasnya nanti di neraka. Tetapi itu akan berakhir pada akhirnya nanti. Seorang yang beragama Islam, seorang mukmin pasti akan kemudian masuk surga. Karena di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, walaupun hanya sebesar darah, sebesar atom, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mengangkat kita dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Adapun ketika Allah memberi balasan kepada kita di surga mana kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung kepada kuat atau tidak kita menghadapi semua ujian itu. Kuat atau tidak kita menghadapi semua gangguan itu. Kuat atau tidak kita menghadapi semua apa yang kita hadapi, yang itu sesungguhnya menguji keimanan kita, menguji keislaman kita. Karena itulah teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberi keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan mampu kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Bertakarublah kepada Allah, berusahalah terus untuk senantiasa berbuat baik, melakukan perbuatan baik, dan berusahalah terus untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, insya Allah usaha kita, upaya kita untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun pasti akan mendekat kepada kita semua. Apabila kita mendekat kepada Allah dengan jalan, dengan cara berjalan, Allah akan mendekati kita dengan cara berlari. Apabila kita mendekat kepada Allah hanya satu depa, Allah akan lebih dahulu mendekat kepada kita hanya sehasta. Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Karena itu, mendekatlah kita kepada Allah, bertakarublah kita kepada Allah, berimanlah dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.